Pak Dr. Thomas, pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui ini seperti apa persiapan dari pemerintah Timor Leste sendiri dalam menyambut kunjungan Paus Fransiskus di Dili. Ya, Pak Dr. Thomas, silakan bisa menyampaikan Pak seperti apa nih persiapan dari pemerintah Timor Leste sendiri dalam menyambut kunjungan Paus Fransiskus di Dili nih Pak Thomas. Kunjungan Paus Fransiskus ke Dili itu ada satu delegasi yang dari Vatikan 24 Januari lalu. Setelah kunjungan pendahuluan ke sini, 12 April diumumkan agenda untuk Indonesia, Port Moresby, Dili, dan Singapura. Setelah kunjungan resminya Vatikan menyampaikan bahwa akan ada kunjungan ke Dili, Timor Leste 9 sampai tanggal 11 September, kita dari pemerintah mulai kerjasama dengan Gereja Katolik yang ada di sini dengan utusan Vatikan yang ada di Dili. Kita mulai pembentukan satu panitia untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan kunjungan Paus ke sini, dan panitia juga kita akan bagi dalam 2 komponen panitia. Ada 4 orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan Vatikan, Monsieur yang ada di sini atau utusan Vatikan di sini, wakil dari Gereja Katolik, dan dari pemerintah ada 2 orang. Ya, itu 4 orang itu tugasnya untuk koordinasi dengan Vatikan mengenai agenda. Setelah itu kita akan ada komisi panitia lokal mempersiapkan tempat misa yang ada di Tasitolu, karena Paus akan datang tanggal 9 jam 2 lewat dari Port Moresby, diterima di bandara. Setelah dari bandara akan Paus menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Setelah kunjungan ke Kedutaan Vatikan, sore harinya adalah pertemuan kenegaraan. Paus ke sini sebagai pimpinan Gereja Katolik sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tanggal 9 itu hanya ada 2 acara. Penyambutan di airport oleh lembaga-lembaga tinggi negara, dan dilanjutkan sore harinya di Istana Kepresidenan untuk pertemuan bilateral dengan utusan-utusan pemerintah, semua unsur pemerintah di sini, dan kedutaan-kedutaan besar yang ada di Republik Demokratik Timor Leste, termasuk beberapa umat yang diseleksi oleh panitia bersangkutan untuk pertemuan bilateral pada tanggal 9 September. Setelah pertemuan bilateral, tanggal 10-nya akan ada kegiatan kegerejaan, gereja lokal, tanggal 10 dan tanggal 11. Tanggal 10 pagi, Paus akan mengunjungi tempat biarawati yang ada beberapa anak yang diasuh oleh suster-suster di sana. Paus akan mengunjungi tempat itu. Setelah itu selesai, Paus akan menuju ke Katedral Dili, yang mana dulu Papa Paus Yohanes Paulus II meresmikan katedral itu. Di sana akan ada pertemuan dengan hampir 2.000 orang, dan suster dan pastor sebagian akan ada pertemuan di Katedral Dili. Setelah dari Katedral Dili, Paus akan menuju kembali ke kediaman Vatikan, yaitu duta besarnya di Montayel. Dan setelah itu jam 3 Paus akan keluar dengan mobil khusus menuju Tasitolu. Perayaan misa di Tasitolu sekitar jam 5.30. Misanya hanya 1 jam 30 menit di Tasitolu. Diperkirakan yang akan menghadiri misa itu 700.000 sampai 1 juta orang yang akan menghadirkan di tempat Tasitolu, di mana Paus Yohanes Paulus II melakukan juga perayaan misa di sana. Itu hari kedua, dan hari ketiga Paus akan mengunjungi sebuah tempat di sini disebut Sentrum Konvensiun di Dili. Di sana Paus akan bertemu dengan pemuda-pemuda di CCD Dili. Itu hanya 45 menit. Setelah dari CCD Dili, Paus menuju ke bandara, dan dari bandara Paus akan menuju ke Singapura. Baik,
Pak Dr. Thomas, kalau kita bicara ini kunjungan Paus gitu ya, ini sudah berapa kali kunjungan Paus ke daerah Timor Leste, ke negara Timor Leste nih Pak? Kunjungan Paus dengan yang ini yang kedua kali. Paulus Yohanes kedua kali. Paulus Yohanes Paulus kedua hanya beberapa jam. Setelah misa di Tasitolu, Paulus Yohanes Paulus kedua berangkat ke Jakarta. Paus Francisco akan berada di Dili 2 malam dan 3 hari. Kota Dili kemungkinan besar akan dikunjungi dengan map yang sudah di-approve di Vatikan dan beberapa acara. 75% kota Dili akan dikunjungi oleh Paus Francisco. Iya, Pak Thomas, ini bagaimana masyarakat di negara Timor Leste sendiri yang akan melihat secara langsung ya kunjungan daripada Pak Paus Franciscus di Dili ya? Bagaimana antusiasme mereka di Dili, Pak? Sekarang di Dili, bukan hanya di Dili, di seluruh Timor Leste termasuk Wekusi, kita sudah ke sana. Akan ada mobilisasi massa dari beberapa kabupaten dan sudah ada ketua panitia tingkat lokal, otoritas atau pejabat yang di kabupaten termasuk gereja Katolik, polisi dan semua unsur yang ada di kabupaten itu akan datang, semua akan datang ke Dili mulai dari tanggal 9 pagi sebelum Paus tiba di Dili. Kita tadi diskusi dengan pihak Vatikan dan gereja lokal dan pihak security yang ada, bagaimana persiapan kita di Tasitolu untuk bisa semua orang yang datang bisa dapat akses. Di dalam agenda yang Vatikan sampaikan kepada kita ada 14 kota kabupaten daerah dan 2 autonomi pemerintahan, termasuk 14 orang. 14 grup yang 14 itu akan ada sudah ada tempatnya, dan kita reservasi juga pada orang lain yang ingin hadir juga. Itu bisa dikatakan bahwa sudah ada persiapan tempat untuk mereka yang dari daerah, dan termasuk juga ada masyarakat yang bisa menghadirkan misa di Tasitolu. Di Tasitolu area yang bisa menampung ada 23 hektar yang dibangun juga satu tempat misa permanen yang disampaikan oleh Vatikan. Sementara tadi dilaporkan kepada semua pihak, persiapan di Tasitolu sudah mencapai 80%. Iya. Lalu Pak Thomas, ini kan Bapak Paus Franciscus berkunjung ke di selama 3-2 malam gitu ya. Lalu bagaimana persiapan security-nya, pengamanannya, berapa banyak polisi yang akan diterjunkan untuk mengamankan kunjungan Bapak Paus Franciscus di Dili nih Pak? Itu yang tadi kita selesaikan rapat pertemuan dengan tadi ada pertemuan siguransanya. Untuk Tasitolu dan dalam perjalanan itu diperkirakan 2.500 personil polisi yang kita mobilisasi ke sana. Selain itu ada juga pemuda Katolik, ada volunteer yang direkrut oleh gereja Katolik, totalnya 1.000 orang. Yang polisi saja 2.500 dengan komponen yang lain diperkirakan yang akan memberikan pengamanan hampir 5.000 personil, dan kita juga memobilisasi juga aparat pemerintahan paling bawah, kepala desa dan otoritas yang paling bawah, untuk memudahkan fasilitas dan untuk memudahkan bagaimana masyarakat bisa berada di jalan raya pada saat Paus Francisco lewat. Berdasarkan rekomendasi yang dari Vatikan, Paus akan melaju dari bandara ke Duta Besar Vatikan. Masyarakat akan ada di pinggiran jalan. Paus akan memberikan berkat selama dia dari airport menuju kedutaan besar, dan selama berada di Dili dia akan menemukan masyarakat di tempat-tempat yang tadi sudah ditentukan dan juga di jalan raya. Paus akan menggunakan mobil yang terbuka agar dia bisa memberikan berkat kepada masyarakat yang sedang menunggu di perjalanan. Pak Thomas,
apakah sudah ada koordinasi dari pemerintah Indonesia dalam hal ini Kedubes RI yang ada di Dili terkait dengan fasilitasi umat Katolik NTT yang di Indonesia yang ingin hadir pada saat kunjungan Paus Fransiskus di Timor Leste nanti nih Pak? Untuk Kedutaan Besar RI di Dili, kami sudah rapat koordinasinya mungkin 3 atau 4 kali. Kerjasama yang baik dengan Kedutaan Besar RI yang di Dili, dan Kedutaan Besar di RI yang di Dili yang mewakili pemerintah Indonesia, mereka juga akan membantu pemerintah daerah Timor Leste mengenai masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan. Kami ini sudah mengirim surat ke Departemen Luar Negeri dan surat itu sudah sampai di Jakarta. Selain 85 wartawan yang sudah didaftarkan di Vatikan dan di Dili juga akan di sekretariat, nanti akan ada dalam website, ada wartawan yang mau meliputkan, akan ada pendaftaran lokal untuk wartawan yang bisa mau meliput kegiatan Paus di Dili. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Pak Dr. Thomas yang merupakan Wakil Ketua Penyelenggara Kunjungan Paus Fransiskus dan termasuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Timor Leste yang telah hadir bersama kita di program Saat Radio Kupang terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste.